Panen pujian juri, Putri Aryani lolos ke final America Got Talent 2023. Sisi lain vokalis Queen terungkap lewat 265 foto. Freddie Mercury suka karya Jepang. Daftar rockstar dunia yang meninggal di 2022. Ada personel Bon Jovi hingga Foo Fighters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Sobat Pop News, masih ingat gak dengan seorang musisi muda, cantik, berhijab, bersuara merdu, namun memiliki kekurangan tak bisa melihat? Tapi, namanya kini terkenal di seluruh jagat dunia. Aryani Nisma Putri atau biasa dipanggil Putri Aryani. Kelahiran 31 Desember 2005 Bangkinang, Kampar Riau. Kini, dirinya menjadi perbincangan musisi dunia setelah lolos ke final America Got Talent 2023. Penampilannya di babak semifinal dengan membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dipopulerkan oleh band U2 mendapat standing ovation dari keempat dewan juri. Bahkan Simon Cowell sampai kehabisan kata-kata nih melihat penampilan Putri Aryani. Berikut informasinya. Penyanyi Putri Aryani kembali tampil membanggakan Indonesia di ajang America Got Talent atau AGT 2023. Bahkan penampilan Putri Aryani di semifinal membuat juri Simon Cowell kehabisan kata. Alhasil, Putri Aryani dinyatakan lolos ke babak final America Got Talent 2023 setelah tampil di semifinal pada Rabu 6 September kemarin. Kabar tersebut dibagikan secara resmi oleh pihak AGT lewat media sosial. Sejauh ini, terdapat 6 kontestan yang telah diumumkan akan melaju ke babak final, termasuk Putri Aryani. Kelima kontestan lainnya adalah Mizal Ziyothoir, Lavender Darkanjalo, Adrian Stoika and Hurricane, Ahven Belai, dan Murmuration. Putri berhasil membuat takjub Simon Cowell usai menyanyikan 2 lagu saat itu, yakni ciptaannya sendiri bertajuk Loneless serta Sorry Seems to Be the Hardest yang dipopulerkan Elton John. Simon Cowell kemudian memberikan Golden Buzzer kepada Putri Aryani sehingga langsung melaju ke babak semifinal AGT 2023. Wah, keren banget ya penampilan Putri Aryani di panggung America Got Talent. Kita mesti bangga dengan bakat dan talenta anak bangsa
yang sudah mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Nah, Sobat Pop News, aku ada ide nih. Gimana kalau Putri Aryani bikin konser satu panggung dengan band Voice of Baceprot? Coba Sobat Pop News bayangkan nih, gimana keseruannya? Wah, pasti keren banget kan? Nah, Sobat Pop News, di berita kedua ini juga tak kalah seru. Freddie Mercury, vokalis band legendaris dunia Queen, meski dirinya telah meninggal dunia, karya-karyanya masih dinyanyikan hingga saat ini. Namun di balik ketenarannya ada sisi lain yang terungkap lewat 265 foto milik Freddie Mercury. Mau tahu? Berikut informasinya. Freddie Mercury, vokalis band legendaris dunia Queen, punya sisi lain semasa hidupnya. Ya, hanya teman-teman dekatnya yang mengetahui sisi lain Freddie Mercury. Semua terungkap dalam ratusan foto-foto Freddie Mercury yang baru terkuak. Foto-foto ini menunjukkan hal-hal yang sangat jauh dari yang kita bayangkan dari gaya hidup seorang bintang rock. Namun kelihatannya kucing, barang-barang antik, dan karya seni Jepang menjadi hal yang digemari Freddie Mercury. Foto-foto Polaroid dari tahun 1980-an dari vokalis legendaris Queen baru saja dirilis ke publik untuk pertama kalinya sejak kematiannya di tahun 1991. Album fotonya yang berisi 265 foto menggambarkan kehidupan pribadi Freddie di tahun-tahun terakhir hidupnya. Foto-foto ini akan dilelang juga dengan lebih dari 1.400 barang milik Freddie lainnya mulai Rabu besok. David McDonald, direktur dari rumah lelang Sotheby di London, menyebut foto-foto ini seolah mematahkan mitos soal penyanyi rock, khususnya Freddie Mercury. Walaupun beberapa orang beranggapan Freddie memiliki gaya hidup yang liar, David mengatakan Freddie di rumahnya sebenarnya adalah tipe orang yang suka bertanya pada tamu, "Boleh nggak Anda pakai tatakan gelasnya?" Ketika Freddie meninggal akibat komplikasi AIDS, ia mewariskan rumah di London dengan segala isinya kepada teman-teman dan mantan tunangannya, Mary Austin. Seandainya ia masih hidup, David merasa bintang rock tersebut tidak akan keberatan memperlihatkan foto-foto pribadinya ini, yang sebagian diambil ketika perayaan Natal dan ulang tahun. Mary Austin, usia 72 tahun, jarang berkomentar kepada publik sejak kematian Freddie. Awal tahun ini ia mengatakan waktunya telah tiba untuk membereskan urusannya dan menjual barang-barang tersebut. Barang-barang lain yang akan dilelang sebagian besar adalah barang yang berada di rumahnya Freddie di Garden Lodge, termasuk lukisan, baby grand pianonya, dan lirik asli dari beberapa lagu terbesar Queen. Lelang ini diharapkan menghasilkan pendapatan jutaan pound sterling, dengan sebagian dari hasilnya akan disumbangkan untuk amal. Barang-barang yang akan dilelang dipamerkan di kantor pusat Sotheby di London hingga hari ini, yang menjadi hari ulang tahun Mercury yang ke-77.
Di berita penutup minggu ini, kita akan menyajikan informasi daftar rockstar dunia yang meninggal di 2022. Ada personil Bon Jovi hingga Foo Fighters. Berikut informasinya. Tak sedikit musisi rock legendaris yang meninggal dunia pada 2022. Mereka sebut saja diantaranya Meat Loaf hingga Ian McDonald telah menghasilkan karya-karya yang terus bisa dinikmati penggemar musik rock hingga kini. Lantas, siapa saja rockstar dunia yang tutup usia pada 2022? Meat Loaf. Generasi 90-an pasti tahu lagu yang judulnya I Do Anything for Love, But I Won't Do That yang panjangnya sampai 12 menit. Videonya keren banget, agak mirip dengan kisah Beauty and the Beast. Musiknya gabungan antara rock and opera yang disebut Wagnerian rock. Sementara seri pertamanya Bat Out of Hell yang dirilis 1977 lebih gila lagi, laku sampai 43 juta kopi. Total Meat Loaf sudah bikin 12 album. John Zazula. Dia bukan penyanyi atau musisi rock, tapi namanya sudah jadi bagian dari sejarah rock. Gak percaya? Silahkan buka kaset atau CD Metallica, Kill 'Em All di tahun 1983, atau Ride the Lightning di 1984. Kalau masih kurang, coba lihat di 5 album pertama Anthrax, mulai dari Fistful of Metal sampai Persistence of Time. Namanya juga ada di album-album awal Testament. Ian McDonald, King Crimson, and Foreigner. Musisi serba bisa ini ikut mendirikan 2 band besar, King Crimson dan Foreigner. McDonald ikut menggarap album pertama King Crimson, In the Court of Crimson King, di tahun 1969. Di situ dia main saxophone, flute, clarinet, mellotron, piano, organ, vibraphone, sampai urusan backing vokal. Setelah itu dia hanya menjadi musisi tamu di album Red tahun 1974. Gary Brooker, Procol Harum. Waktu zamannya, kaset bajakan kalau ada album kompilasi slow rock pasti ada lagu A White Shade of Pale punya Procol Harum. Lagu ini terus abadi meski penyanyinya Gary Brooker sudah meninggal pada 19 Februari 2022 akibat kanker di usia 75 tahun. Mark Lanegan, Screaming Trees. Saya punya satu album Screaming Trees, Uncle Anastasia, yang keluar tahun 1991. Sang vokalis Mark Lanegan suaranya berat dan gaya nyanyinya males-malesan, tapi justru asiknya di situ tuh. Sayangnya Screaming Trees kurang bersinar dibanding band-band grunge lainnya semacam Nirvana, Pearl Jam, atau Soundgarden. Taylor Hawkins, Foo Fighters. Pemain drum Foo Fighters, Taylor Hawkins meninggal di usia 50 tahun pada 25 Maret 2022. Drummer energik yang murah senyum itu meninggal beberapa jam sebelum Foo Fighters tampil di festival Astora Picnic di Bogota, Kolombia. Hawkins mengawali karirnya sebagai pemain drum Alanis Morissette. Dia bergabung di Foo Fighters pada Maret 1997. Tidak lama setelah band ini merilis album kedua, The Color and the Shape. Sejak itu, Hawkins ikut bermain dan menulis lagu di semua album FF, mulai dari There Is Nothing Left to Lose tahun 1999 sampai Medicine at Midnight yang keluar Februari 2021.
Randy Wren Autograph. Dari deretan band-band glam metal yang berjaya di era 80-an, terselip nama Autograph. Randy Wren yang meninggal di penghujung April 2022 adalah pemain bass dan salah satu pendiri band itu pada 1983 lalu. Autograph mulai terkenal saat menjadi band pembuka konsernya Van Halen di 48 kota pada tahun 1984. Padahal saat itu Autograph belum punya kontrak dengan perusahaan rekaman manapun. Lagunya yang paling ngetop dan selalu masuk di setiap kompilasi band-band glam metal adalah Turn Up The Radio dari album pertama Singin' Please. Album ini laku sampai 500.000 kopi di Amerika Serikat. Trevor Stannard, The Black Dahlia Murder. Vokalis dan salah satu pendiri band beraliran melodic death metal The Black Dahlia Murder ini meninggal di usia masih sangat muda, 41 tahun pada 11 Mei 2022. Teman-temannya menjuluki Stannard sebagai kamus berjalan soal musik. Bersama pemain gitar Brian Asbach, Stannard mendirikan The Black Dahlia Murder. Dia menjadi satu-satunya personil yang masih bertahan sejak band itu berdiri pada 2001 sampai menghembuskan napas terakhirnya. Total, Stannard mengisi suara di 9 album. Alan White, Yes. Pemain drum Yes ini meninggal di usia 72 tahun pada 26 Mei 2022. Alan White masuk Yes menggantikan Bill Bruford di tahun 1972. Selain bersama Yes, Alan White juga pernah bergabung di Plastic Ono Band bersama John Lennon. Ketukan drumnya bisa didengar di lagu Instant Karma dan Imagine. Alan White juga bantu-bantu di albumnya George Harrison, All Things Must Pass 1970, dan Ratna Krishna Temple di 1971. Pengalamannya makin panjang karena dia juga pernah bermain untuk Joe Cocker dan Ginger Baker Air Force. Namanya masuk dalam Rock and Roll Hall of Fame sebagai personel Yes pada 2017. Alec John Such, Bon Jovi. Pemain bass Bon Jovi ini meninggal pada 4 Juni 2022. John Bon Jovi menganggap sahabatnya ini adalah sosok penting yang menyatukan band karena Alec yang merekomendasikan Richie Sambora untuk gabung. Alec juga sudah kenal lama dengan Tico Torres. Alec bermain di 5 album pertama Bon Jovi. Lagu-lagu hits seperti You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, sampai Keep the Faith. Jadi makin keren dengan cabikan bassnya. Dia cabut dari Bon Jovi pada 1994. Sebelum band ini menggarap album These Days, posisinya digantikan Hugh McDonald sampai sekarang. Brett Tuggle, David Lee Roth Band, and What's Next. Pertama kali lihat namanya ada di kaset A Little Enough punya David Lee Roth, vokalisnya Van Halen. Namanya terselip di antara musisi-musisi besar yang ada di album itu seperti Jason Becker dan dua bersaudara Greg dan Matt Bissonette. Brett Tuggle juga menjadi pemain keyboard David Lee Roth di album Skyscraper 1988 dan ikut menulis lagu Just Like Paradise yang sukses masuk 10 besar di Amerika Serikat dan Kanada. Sebelum mendampingi David Lee Roth, Tuggle pernah bermain bersama John Kay, Al Steppenwolf, dan Rick Springfield. Manny Charlton, Nazareth. Lagu-lagu ngetop Nazareth macam Hair of the Dog,
Bad Bad Dog sampai Rosamundus dibikin oleh Manny Charlton yang juga jadi gitaris di band ini. Charlton mendirikan Nazareth bersama Pete Agnew bass dan Mike Overty vokal dan Darrell Sweet drum pada 1968. Charlton bergabung hingga 1990. Steve Grimnell, Grim Reaper. Pertama tahu vokalis ini gara-gara kaset The Maiden Story 2. Tribute to Iron Maiden, di situ Grimnell nyanyi Access Highs, Wasted Years, dan Power Slave. Ternyata Grimnell pernah ikut audisi menjadi vokalis Iron Maiden menggantikan Bruce Dickinson di tahun 90-an. Hal yang sama juga terjadi saat Rob Halford cabut dari Judas Priest. Grimnell sempat mengirimkan demo, namun JP lebih memilih tim Ripper Owen. Jerry Lee Lewis, salah satu pionir rock and roll di 50-an ini, meninggal pada Jumat 28 Oktober 2022. Jerry Lee Lewis terkenal dengan lagu Great Ball of Fire. Yang sudah nonton film Top Gun pasti tahu lagu ini dinyanyikan pilot Nick Goose. Bird Show diperankan aktor Anthony Edward. Di Top Gun Maverick anak Goose Bradley Brewster Bradshaw, Miley Tyler juga nyanyiin lagu ini nih. Dan Mike Overty Nazareth. Para penggemar Nazareth kembali berduka karena mantan vokalisnya dan Mike Overty meninggal pada 8 Oktober 2022 pada usia 76 tahun. Belum diketahui penyebab kematiannya, namun Mike Overty sudah lama mengidap penyakit paru kronik yang membuatnya pensiun dari musik pada 2013. Pelantun lagu Love Hurts ini ikut mendirikan Nazareth pada 1968. Dia mengundurkan diri sebelum album ke-23, Rock and Roll Telephone, resmi dirilis. Selepas Nazareth, Mike Overty sempat membuat 3 album solo. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.